Umair bin Sa'ad, tokoh yang tak ada duanya. Ayahnya itu bernama Sa'ad Al-Qari. Sa'ad Al-Qari ikut menyertai Rasulullah dalam perang Badar dan perang-perang lainnya. Sesudahnya perang-perang lain maksudnya itu sesudah perang-perang Badar, serta setia memegang janji atau baiat sampai ia kembali kepada Allah karena gugur dalam pertempuran di Qadisiyah melawan Persia. Pada saat itu dibawanya anaknya hingga anaknya yang bernama Umair itu masuk Islam. Semenjak Umair memeluk Islam dan menjadi ahli ibadah yang tidak berpisah dari mihrab masjid, ia meninggalkan segala kemewahan. Kita akan menemukan Umair bin Sa'ad ini di barisan pertama karena dia ingin mempertahankan dan mengejar pahala pada barisan pertama. Selain itu, ia teguh dan tekun dalam memperbanyak amal kebaikan, murahan, keutamaan, serta ketakwaan. Umair bin Sa'ad ini adalah seorang yang cepat menyadari kesalahan dan sering menangisi dosanya. Seorang yang tidak terpikat dengan harta dunia dan selalu mencari jalan untuk kembali kepada Allah. Seorang musafir yang merindukan pulang kepada Allah dalam setiap perjalanan dan mukimnya. Sungguh Allah telah menjadikan hati para sahabatnya itu penuh dengan rasa kasih sayang, ya. Rasa sayang kepada seseorang, sayang kepada anak, dan ia Sa'ad bin Qari tadi, ya, menjadikan kasih sayang kepada buah hatinya itu sebagai sesuatu yang diwujudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Karena kekuatan imannya, kebersihan jiwanya, ketenangan dan jalan hidupnya, keharuman akhlaknya serta kecemerlangan penampilannya menerbitkan kegembiraan dan kenangan. Suatu hari didengarnya Julas bin Suwaid bin Samit yang masih jadi kerabatnya sedang berbicara di rumah. Julas tadi bin Suwaid tadi berkata, seandainya laki-laki ini memang benar, tentulah kita ini lebih jelek daripada keledai-keledai. Maksudnya di sini adalah Rasulullah. Nah, jadi Julas bin Suwaid bin Samit itu, ya, sedang ngomong-ngomong di rumahnya Sa'ad bin Qari. Nah, ayahnya tadi dia ngomong kayak gini, seandainya laki-laki ini memang benar, ngomongnya Rasulullah itu, apa yang disampaikannya itu memang benar, berarti kita itu lebih jelek dari keledai-keledai. Nah, jika apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Rasulullah itu memang benar, maka orang-orang seperti Julas dan yang lainnya itu dianggap seperti keledai atau bodoh. Julas tadi termasuk orang-orang yang akhirnya menjadi orang Islam setelah itu. Sewaktu Umair bin Sa'ad mendengar kata-kata tersebut, maka bangkitlah kemarahan dan kebingungan dalam hatinya yang biasa tenang dan tentram. Kemarahannya disebabkan oleh orang yang telah mengaku menganut Islam dan berani merendahkan Rasulullah dengan kata-kata keledai tadi. Jadi direndahkan seperti keledai, kan maksudnya kalau Rasulullah itu benar, dikatakan Rasulullah itu benar, berarti jadi dia mencoba untuk menyampaikan, Umair bin Sa'ad tadi, anaknya menyampaikan apa yang didengarnya dari Julas tadi kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Padahal ia harus bersifat jujur dan dalam mengemukakan, ataukah ia akan diam diri saja memendam semua yang didengarnya tadi. Tetapi kebingungan tadi, ya, tidak berjalan dengan lama karena jiwanya akhirnya menemukan jalan keluarnya. Dengan segera Umair menjadi seorang laki-laki perkasa dan mukmin yang bertakwa. Ia menghadap Julas bin Suwaid dan berbicara, demi Allah, hai Julas, engkau adalah orang yang paling kucintai dan paling banyak berjasa padaku, dan yang paling tidak kusukai akan ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi dia tuh memang
termasuk kerabat yang dekat juga dengan Umair ya, Julas tadi ya. Sungguh engkau telah melontarkan sesuatu ucapan, seandainya ucapan itu kusebarkan dan sumbernya darimu, niscaya akan menyakiti hatimu. Tetapi andaikan kubiarkan saja kata-kata itu, tentulah agamaku akan binasa. Padahal agama yang benar itu lebih utama ditunaikan. Dan itu aku akan menyampaikan apa yang kudengar kepada Rasulullah. Demikianlah Umair pun telah memenuhi keinginan hatinya ya. Lalu yang pertama, dia telah menunaikan hak majelis ya, sesuai dengan amanat, dengan jiwa yang besar, membebaskan diri dari berperan sebagai orang yang mendengarkan kata-kata orang lalu menyampaikan kepada orang lain. Tuh, dia jadi menyampaikan apa yang disampaikan Julas kepada Rasulullah. Kedua, tentang menunaikan hak agamanya ya. Hak agamanya apa? Mengungkapkan kemunafikan ya, kemunafikan apa yang dikatakan oleh Julas tadi dan yang meragukan. Dan yang ketiga, ia telah memberi kesempatan kepada Julas untuk kembali dari kesalahan dan memohon ampun kepada Allah atas kekeliruannya, yakni sewaktu secara terus terang dikatakan kepadanya bahwa masalah itu akan disampaikan kepada Rasulullah. Seandainya ia segera bertaubat dan memohon ampunan, maka hati Umair akan lega dan tak perlu lagi mengatakan kepada Rasulullah. Atau dengan kata lain, Umair itu mempunyai mempunyai keinginan hati dia apa? Dia menunaikan hak dalam majelis ketika menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan sesuatu itu, maka disampaikan oleh Umair ya. Kalau dia nggak suka dengan apa yang diucapkan oleh Julas, dia sampaikan dengan cara yang baik. Yang kedua, Umair itu bukanlah orang yang munafik. Dia tetap mengungkapkan apa yang menurut Islam itu benar, maka dia harus ungkapkan bahwa Rasulullah itu tidak seperti itu, bahwa Rasulullah itu baik dan tidak menyerupai keledai ya. Yang ketiga, Umair itu telah memberi kesempatan agar Julas tadi bertobat dan menyadari kesalahannya sebelum dia menghadap ke Rasulullah kayak. Tapi ternyata Julas telah dipengaruhi oleh rasa sombong dengan dosanya dan tak ada perasaan menyesal sedikit pun atau keinginan untuk bertobat, hingga terpaksalah Umair pun meninggalkan mereka dan berkata, akan kusampaikan kepada Rasulullah sebelum Tuhan menurunkan wahyu yang melibatkan diriku dengan dosamu. Dia tegas, Rasulullah telah mendapatkan laporan dari Umair lalu mengirimkan orang kepada Julas. Tetapi setelah Julas dihadapkan dengan orang yang tadi yang disuruh oleh Rasulullah, Julas itu mengingkari kata-katanya, maka ia mengangkat sumpah palsu. Jadi dia bersumpah si Julas tadi bersumpah atas nama Allah. Lalu turunlah Al-Quran surat At-Taubah 74. Mereka orang-orang munafik. Julas itu kan Islam, termasuk Islam kan, tapi dia munafik. Orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti hatimu, padahal mereka telah mengucapkan kata-kata kufur. Mereka telah kafir sesudah Islam, serta mereka mencita-citakan sesuatu yang tidak dapat mereka capai, dan tak ada yang menimbulkan dendam kemarahan mereka hanyalah lantaran Allah dan Rasul-Nya telah menjadikan mereka berkecukupan disebabkan karunia-Nya. Seandainya mereka bertaubat, nah ini kan, kalau taubat nih, maka itulah yang lebih baik. Dan seandainya mereka berpaling, Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih di dunia dan akhirat. Mereka tidak akan mempunyai pembela ataupun penolong di muka bumi.
Nah, dengan turunnya ayat ini terpaksalah Julas mengakui apa yang disampaikan, yang dibicarakan di rumah Sa'ad bin Qori atau Umair bin Sa'ad tadi ya. Dan dia meminta ampun atas kesalahannya. Teristimewa di saat diperhatikan ayat yang memutuskan menghinanya, tetapi di saat yang sama menjadikan rahmat Allah. Seandainya ia bertobat dan mencabut kata-katanya, maka seandainya mereka bertobat, itulah yang lebih baik untuk mereka. Dan karenanya tindakan Umair ini menjadi kebaikan dan berkah terhadap Julas. Ya, jadi harus disampaikan, Mbak Mas, kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang memang buruk, sampaikan untuk diperbaiki. Kalau memang nggak bisa disampaikan dengan diperbaiki, maka tunggulah azab Allah. Kayak Umi juga kalau nggak suka dengan apa yang kalian lakukan, Umi ngomong kayak gitu. Karena itu tanggung jawab Umi dalam suatu majelis, dalam suatu rumah tangga atau pertemanan pun. Kalau ada yang salah itu harus disampaikan ya. Jangan tidak. Itu ada suatu kewajiban.